lupa kita mantanan. Sambutan lu gak segitunya. Mantan personil Cowboy Junior Teuku Rizky baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya pernah merajut asmara dengan Prilly Latukonsina. Hubungan itu terjalin karena cinta lokasi keduanya ketika mereka masih duduk di bangku SMP. Alasan dirinya dahulu tertarik dengan Prilly karena Prilly ialah sosok wanita yang periang. Tak hanya itu, dirinya juga merasa bangga dengan pencapaian Prilly saat ini. Kiki juga mengaku bahwa dirinya tidak ada rencana untuk mengungkapkan kisah asmaranya itu dengan Prilly. Menurutnya, pernyataan di podcast Deddy Corbuzier saat itu mengalir begitu saja. Dirinya bahkan tidak menyangka bahwa cerita masa lalunya itu akan seviral ini. Lantas, bagaimana reaksi kekasih Kiki mengenai hal tersebut? Gue gak ada niatan ngungkap itu sih, cuma kemarin pas lagi ngobrol terus ternyata obrolannya nyambungnya ke situ gitu. Bukan hal yang mau di planning juga dari sebelum wawancara mau ngomong itu sih. Jadi ngalir aja dan ternyata lewat seru. Jadi ya udah. Tapi memang banyak yang nggak tahu lu sempet pacaran. Apa? Prilly-nya kayak nggak ngakuin kalau. Oh ya nggak. Kalau itu kan bercanda-bercandaan aja. Kalau emang dia ngakuin ya nggak apa-apa juga. Tapi memang itu Karena gue sama Prilly tuh bener-bener sahabatan dan dia udah punya personal life-nya dia sendiri gitu. Jadi menurut gue bukannya nggak mau ngomongin soal itu sih, tapi emang harus. Ntar kan gue mau ketemu Prilly nih, abis ini mau baca nominasi bareng sebenarnya. Ntar gue juga ngobrol sih sama hal itu. Jadi kita berdua sekarang udah beneran sahabatan aja, udah temenan banget. berarti memang totally nggak ada yang tahu lu sempet deket dan pacaran. Mungkin kalau fans-fansnya Cowboy Junior yang dulu tahu, tapi kan nggak disebarluaskan ke publik gitu, jadi nggak ada yang tahu. Teman-teman TBA sendiri tahu Ki? Tahu. Oh, teman-teman TBA. Itu emang jatuhnya cinlok berarti ya? Iya, cinlok aja. Karena dia karena Prilly dari zaman kita waktu gua kenal sama dia dari kecil lah ya, dari zaman SMP sudah talkative, sudah anaknya sangat amat periang. Jadi gua senang aja ngobrol sama orang yang periang, yang energik tuh, lo pasti berasa bahwa oh ini orang menyenangkan sekali ya gitu. Itu aja sih. Tapi dulu katanya nggak pernah jalan bareng sama sekali. Totally cuma di lokasi Ya sama syuting. anak-anak TBA aja. Gitu. Dan sekarang nggak pernah hangout berdua sama Prilly jalan-jalan gitu. Enggak. Jadi sebenarnya kemarin juga karena memang datang ke Pothub sama Om Deddy itu pengen promo buat singlenya TBA yang baru. Jadi begitu ketemu sama dia ya udah sekalian, Prilly juga punya film, gue punya single sendiri sama TBA. Dan sebelumnya makasih banget buat teman-teman media udah datang. Bisa didengerin tanggal 3 November, judulnya UU. tapi untuk sama Prilly memang ini kemarin ketemu pertama kali atau sering? Udah lama banget gue gak ketemu Prilly, kemarin baru awal ketemu lagi. Oh, berapa lama? Lama lah, kan gue punya kehidupan sendiri, gue juga sudah punya pacar. Iya. Dan sudah bahagia, Prilly pun begitu sudah bahagia. Ya terus kemarin ketemu buat flashback lucu-lucuan aja. Kalau untuk nggak lama, udah berapa lama ketemu kayaknya udah ada setahun 2 tahun kayaknya. Reaksi pacar, ya yang penting kan semuanya perlu dikomunikasikan ya. Tapi yang pasti nggak mau juga bahwa hal ini jadi mengganggu hubungan yang udah ada gitu. Karena makanya sama-sama saling respect dan sama-sama saling mengerti bahwa ini kebutuhannya memang untuk flashback dan segala macam. Jadi nggak ada, ya memang harus ngobrol lah, yang namanya kita pacaran kan komunikasi harus inilah. Pada akhirnya Pacar sendiri tahu saat podcast itu apa memang lo udah kasih tahu duluan sebelumnya? Oh sudah kasih tahu lah, gue kan ngelakuin kayak podcast kemarin juga nggak langsung tiba-tiba oh kok habis podcast sama Prilly, nggak, gue pasti ngomong kegiatan gue apa aja. Prilly yang masih bertato, itu ngeliatnya gimana gitu? Aduh, kalau itu gue nggak bisa komen deh kehidupan dia yang penting gue ngelihat dia keren banget sih, main film iya, jadi pengusaha iya, jadi apapun yang dia lakukan entah dia jomblo atau punya pacar pasti karena keinginan dia dan memang dia maunya seperti itu. jalanin gitu. sekarang. Target jujur karena dia tahu banget gue nih sekarang, jadi buat TBA sendiri gue tuh ngejalanin karena kita nggak punya manajemen, gue turun langsung untuk ikut terjun dalam segala hal perintilan yang berhubungan sama TBA. Kayak kita syuting video klip kemarin, gue ikut bantu ngurusin stylistnya, terus MUA-nya, terus PH production house yang ngurusinnya, jadi semuanya gue bener-bener terjun gitu loh. Jadi kalau untuk target kayaknya dia tahu gue masih gila-gila berusaha kerja, jadinya kayak enggak sih. Apa sempat mungkin trauma yang kemarin itu, jadi lo let the flow aja untuk hubungan yang sekarang? Enggak sih, enggak ada trauma, enggak ada apa gimana, cuman ya emang harus perlu komunikasi lah, karena kan ya cewek gue yang sekarang juga tahu kalau gue mantannya Prilly, cuman kan kemarin di blow up terus jadi
kebetulan viralnya gue nggak nyangka seviral itu ya, viralnya viral banget ya. Jadi kan itu terus lewat FYP TikToknya lah, Instagram dan segala macam ya. Gue perlu ngobrol, perlu komunikasiin sama dia. Ini begini, industrinya begini, karena kebetulan kita berdua datang dari industri yang beda gitu. Namanya kita aku di dunia seni gitu segala macam, terus dia kaget lah. Dia bukan dari dunia ini juga. Oh, kantoran berarti atau? Enggak, dia punya usaha. Punya usaha juga. Gitu. Terima kasih semuanya. Sempat vakum beberapa tahun lalu di dunia entertainment, Brandon Salim nampaknya sedang menekuni dunia bisnis NFT. Bahkan, ia sampai menjalin hubungan pertemanan dengan Brooklyn Beckham, anak dari pesepak bola legendaris David Beckham. Pertemanan yang terjalin baik itu diawali dari Brooklyn yang hendak belajar bisnis NFT. Brandon lantas mengajarkan Brooklyn bagaimana cara agar bisa mendapatkan barang lewat NFT tersebut. Tak mudah mengajari Brooklyn yang gaptek tentang teknologi, sampai akhirnya Brandon memberikan barang itu secara gratis kepada Brooklyn. Hal itulah yang membuat Brandon dan Brooklyn semakin dekat. Tak hanya itu, Brandon yang diketahui menyukai tato itu sampai meminta bantuan ke Brooklyn untuk dikenalkan kepada tato artis langganan bintang dunia agar segera mendapatkan antrian. Anak-anak yang sukses tanpa Bantuan berkelas nama besar orang tua. ya hebat sih, karena gue ngelihatnya kalau misalkan gue terlahir seperti ini dengan orang tua siapa juga bukan gue yang milih kan, tapi sayang banget juga kalau misalkan gue nggak pakai privilege itu gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak semua orang di dalam kehidupan ini pasti, semua orang tua pasti pengen bantuin anaknya sukses loh. Kayak gue kalau jadi orang tua pun gue akan bantuin anak gue membuka jalan gitu biar mereka bisa sukses juga. Jadi kalau gue ngeliat ini ya, karena kalau misal public figure itu jadi kelihatan banget ya, kadang kayak jejak karirnya tuh kayak kok sama persis gitu ya. Jadi kalau misalkan gue sebagai koki, anak gue juga punya passion koki, pasti gue dorong ke sana juga, gue bukain jalan, gue kenalin ke teman-teman gue yang misalkan koki juga atau punya restoran gitu. Jadi gue ngeliat ya, kalau orang yang tanpa ada privilege itu pasti akan berjuang lebih keras, tapi juga anak-anak yang punya privilege juga harus punya kemauan, keinginan untuk bisa mengejar itu juga. Jadi gue malah sayang kalau anak bapak orang tua yang ngedorong padahal anaknya nggak mau. Nah itu yang paling gue kayak sayang ya gitu. Padahal anaknya mungkin punya bakat atau keinginan yang terpendam yang kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu ada pengusaha seperti dia jiwanya misalnya seniman, tapi sama papanya didorong untuk jadi dokter, kayak ya padahal dia bisa menjadi seniman yang hebat. Macem-macem sih ya soalnya ya. Kadang orang yang nggak punya bakat tapi kalau jalannya harus sukses, kadang kita ada juga gitu kan. Kadang ada orang yang kita ngeliat kayak ini orang tuanya baik banget tapi kenapa anaknya nakal ya, jahat gitu misalkan, ada juga gitu kan. Jadi ya Yang red flag ya? ya ada juga yang red flag gitu ya. Ya gitu sih paling ya komennya. Sekarang kegiatan lu apa sih selain film segala macam, masih ada film atau nyanyi lagi? Sekarang lagi baru mulai lagi makanya. Kemarin tuh 2 tahun habis kuliah gue mulai bisnis, ada bikin susu gandum, oat milk, terus terjun di dunia NFT segala bisnis, tapi sekarang gue lagi mulai lagi ke dunia entertainment lagi. Lebih nyaman mana? Dua-duanya dong. Bisnis apa? Kalau bisnis pun gue paling suka menjadi orang yang ada di depan layar gitu. Orang menjadi representatif sebuah produk atau sebuah brand atau sebuah project, itu gue paling seneng. Makanya pas lagi di dunia bisnis pun gue merasa kayaknya gue nggak bisa kerja di kantor aja atau di belakang layar gitu ya. Gue harus menjadi orang yang kayak ngejualan gitu, atau yang menjadi ya representatif dari sebuah project itu. Jadi makanya kalau dari semua hal yang gue lakuin, gue pengen menjadi orang di depan. Makanya entertainment itu memang kita di depan terus kan. Nah ini menurut gue ya ini kayaknya calling gue, itu panggilan gue. Berarti passionnya sudah masuk ke entertainment ya? Iya, dan seperti gue udah merasakan nyaman dan kayaknya orang lihat gue kayaknya Brandon lu seru deh kalau ngelakuin itu, lu jago deh ngelakuin itu gitu. Oh iya, soalnya waktu itu kan lagi booming banget tuh NFT kita, namanya Karafuru. Itu booming di seluruh dunia. Terus akhirnya banyak banget sebenarnya public figure yang kayak nge-DM gue kayak minta whitelist dong. Whitelist tuh kayak gue mau bisa beli sebelum gue jadi gue bikin NFT itu biasa project itu ada penjualan 2 fase. Yang pertama tuh buat private gitu ya, jadi orang-orang yang udah kenalan atau orang-orang yang udah ngelakuin sesuatu gitu, misalkan nge-promoin terus kita kasih deh gitu. Ada satu lagi yang rebutan, yang public sale, jadi kayak jualan sepatu, kayak launching gitu. Nah terus si Brooklyn Beckham itu nge-DM gue, gue mau dong gitu. Terus gue bilang, oh iya boleh deh, lu post aja di Instagram gitu, lu post di Instagram, lu nge-post story, nanti gue kasih whitelist gitu. Terus habis itu pas hari peluncuran dia bingung, gimana sih caranya, akhirnya dia kayak ambil foto-foto laptopnya kayak pencet yang ini bro gitu. Terus dia kayak,
Terus habis itu gue ngapain? Ya lu masukin duit buat beli NFT-nya. Oh, cara masukin duitnya gimana gitu. Jadi orangnya lucu, orangnya baik banget sebenarnya. Tapi mungkin agak gaptek ya, karena gue ngeliat kayak dari laptop aja kayak laptop yang baru beli gitu loh, yang kayak aplikasi nggak ada, wallpapernya masih basic gitu. Cuman akhirnya gue bilang, udah, gue kirimin aja deh gratis buat lu daripada lu bingung gitu. Yaudah akhirnya gue kirimin gitu. Terus abis itu jadi sering ngobrol. Terus gue tahu nih dia tuh sempat bikin tato sama tukang tato yang jago banget di Amerika. Terus satu hari NFT gue mau launching project lagi, gue bilang yaudah gue kasih whitelist ya, tapi lu bookingin gue dong di tempat tato itu, gue pengen tato gitu, gue bilang. Terus habis itu oh iya gue betul, bener, pas abis itu gue DM si tukang tato artisnya, dia bilang iya nih gue di DM Brooklyn, lu temannya Brooklyn. Aku bilang iya ya udah datang aja, ntar gue kasih diskon. Akhirnya gue tato di sana, gue ketemu sama si namanya Mr. K, orang Korea gitu, dan ternyata dia natoin banyak artis, dan juga David Beckham sama Brooklyn Beckham juga tato di sana gitu. Tapi orangnya baik banget. Boleh nggak sih? Kecil tapi yang merah, karena mahal banget. Segini aja mahal banget. Segini harga dari ini semua. Jadi gue kayak wah, tapi udahlah, karena main tatoan kadang gambarnya kita bikin kalau udah salah bikin, kadang kita ya udahlah nggak ada penyesalan gitu kalau tato. Jadi gue merasa udahlah, kecil tapi bagus. Experience, ada ceritanya yang menurut gue sangat memorable. Sempat mau juga berarti sama dia? Sempat mau tapi belum sempat waktu itu, karena kan dia kuliah di New York juga kan, jadi belum sempat ketemu gitu. Jadi pas kemarin gue nonton dokumenter, gue lucu, si Brooklyn gitu. Berarti misalnya mungkin selama itu udah komunikasi, mungkin salah satu anak lagi seperti apa sih? Ya seru sih, maksudnya kayak Mes nggak sih? Mes kayak nggak nyangka lu bisa. iya, banyak banget sebenarnya yang kayak akhirnya kayak teleponan sama kita pengen minta. Waktu itu tuh ada pemain bola siapa, John Terry, terus ada back Barcelona siapa ini pemain bola ya, terus ada Vanessa UFC juga minta mau kerja sama, Henry Golding juga sempat minta. Jadi sebenarnya pas di dunia itu tuh gue lagi seru banget, makanya nggak fokus gitu ke dunia entertainment, kan lagi seru banget sama teman-teman yang lain gitu. Ya cuma sekarang karena dunia kripto lagi sepi, makanya gue kayak oke, waktunya balik gitu. Comeback lagi ya. Iya. Oke. Ikut menyuarakan keprihatinannya atas kekejaman Israel terhadap Palestina, pendakwah Okky Setiana Dewi merasa bersedih dan juga merasa bersalah tidak bisa ikut berbuat banyak terhadap Palestina. Ia menyatakan hanya bisa memanjatkan doa dan membagikan informasi terkini agar masyarakat luas mengetahui perkembangan di sana supaya masyarakat Palestina tidak merasa berjuang sendirian. Ia percaya tidak hanya dirinya saja yang teriris hatinya melihat kekejaman Israel terhadap Palestina, namun banyak orang yang merasa demikian. Saya juga orang yang setiap hari juga mengikuti perkembangan Palestina, dan nggak cuma saya ketemu sama banyak orang. Setiap kali kita ketemu, kita ngalir lagi air mata. Bahkan seperti acara pada hari ini, kita lagi ada acara, terus kita ngomongin Palestina sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak yang mungkin punya adik, sebagai seorang anak yang punya orang tua. Jadi saya tahu bahwa perasaan ini nggak saya sendiri, bermiliaran orang memiliki perasaan yang sama seperti saya, perasaan sedih dan perasaan yang mungkin ada perasaan bersalah karena nggak bisa berbuat banyak. Jadi isu Palestina adalah isu soal kemanusiaan, yang mana setiap orang yang melihat pasti meneteskan air mata. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat banyak selain doa, dan biasanya saya akan menyampaikan itu di ceramah-ceramah saya. Setidaknya kita ini Indonesia pengguna sosial media yang cukup besar. Kalau kita nggak bisa melakukan banyak hal, mungkin kita nggak bisa pergi ke sana secara langsung pada saat ini, atau nggak bisa berdonasi dengan sangat banyak misalnya. Setidaknya kita ikut memberikan atau men-share berita-berita terupdate yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, supaya orang-orang tidak lupa dengan Palestina. Karena kalau berita itu tidak di-share, karena teman-teman jurnalis yang ada di Gaza Palestina ketika sama seperti teman-teman jurnalis pada hari ini mengambil berita itu kan tidak mudah dalam kondisi yang seperti itu. Apalagi teman-teman kan ngerasain lah sebagai seorang jurnalis nggak mudah dapat berita. Begitu pula teman-teman kita di Gaza, para teman-teman pers itu ketika mengambil gambar, mengambil video, mereka harus rela
mungkin suatu hari nanti mereka yang tidak selamat atau keluarga mereka yang harus tidak selamat. Teman-teman udah tahu berita itu. Jadi mereka mengorbankan dirinya, keluarganya untuk bisa mendapatkan berita agar disiarkan ke seluruh dunia. Tugas kita nggak susah kok. Tugas kita sebagai seorang yang punya sosial media, apalagi teman-teman yang mungkin punya followernya banyak atau influencer, nggak susah. Teman-teman hanya sekedar men-share berita itu supaya orang-orang nggak lupa tentang apa yang terjadi di Gaza Palestina, supaya teman-teman di Gaza Palestina nggak merasa sendiri, nggak merasa berjuang sendiri. Jadi bagi saya penting untuk saya maupun kita semua yang punya sosmed, siarkan aja beritanya, setidaknya menunjukkan empati, simpati sebagai sesama manusia. Uma ikut memboikot produk dari Israel kah? Iya, untuk memboikot produk-produk dari Israel itu sebagai salah satu sarana untuk ini aja deh. Kita ini kan di Indonesia banyak banget produk-produk lokal. Dan kita mendukung produk-produk UMKM, dan itu dari kita untuk kita. Dan Indonesia ini kaya banget, orang-orangnya hebat banget, mereka kreatif, mereka punya produk yang bagus-bagus. Saya nggak ngomongin masalah-masalah yang lain, saya cuma mau ngomongin cintai produk Indonesia karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri, insya Allah. Dan kita punya produk semuanya yang lengkap. Jadi kalau kita punya produk-produk Indonesia yang kita tahu kembali untuk diri kita, negara kita, kenapa nggak kita cintai produk-produk Indonesia? Oke, Uma terakhir ini Iya betul. Semua orang punya kepercayaannya masing-masing, itu hak bagi setiap orang. Bagi saya, tugas saya adalah bahwa saya meyakini apa yang saya yakini saya sampaikan dan saya suarakan. Untuk urusan orang lain itu urusan yang mereka, urusan saya sebagai seorang manusia, saya nggak bicara sebagai seorang manusia, hati saya teriris melihat berita tersebut dan harus ada sesuatu yang saya lakukan, minimal saya men-share apa-apa yang saya paham atau minimal saya bersuara dengan apa yang saya rasakan dan saya akan melakukan apapun yang saya yakini. Jadi untuk orang lain, urusan orang lain, urusan saya adalah saya mensuarakan apa yang menurut saya benar, yang menurut saya yakin. Di kesempatan yang sama, dirinya mengungkapkan ingin berencana melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mesir menjadi negara pilihannya untuk melanjutkan pendidikan di sana. Bahkan ia akan membawa anak sulungnya, yaitu Maryam, untuk menempuh ilmu bersamanya di negara tersebut. Saat ini kakak dari YouTuber Ria Ricis itu masih menunggu kepastian untuk penerimaan sekolah dirinya dan juga sang anak. Jika urusannya membuahkan hasil, ia dan anaknya akan melanjutkan pendidikan di Mesir pada tahun depan. Lantas mengapa Mesir menjadi tempat khusus di hati Ustazah Oki? Pulang dari Mesir, saya dan Maryam kami baru menyerahkan dan melengkapi ijazah dokumen segala macam berkas-berkas karena kami memang berencana untuk bisa melanjutkan pendidikan di Mesir. Tapi memang semua itu masih rencana dan kami sampai hari ini masih menunggu kampus mana yang menerima untuk saya dan juga sekolah mana yang menerima Maryam. Jadi kalau memang Allah takdirkan kampus menerima, sekolah menerima, mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan pendidikan ke sana. Ada berapa anak-anak di bawah ya, Oma? Untuk awal rencananya memang saya dan Maryam terlebih dahulu. Nanti kalau kita lihat, kalau memang semua lancar ya teman-teman semua, saya nggak tahu saya diterima atau enggak nih masalahnya. Namanya juga kita berusaha, kita apply gitu ya. Saya menyerahkan berbagai macam ijazah saya untuk melanjutkan sekolah kembali di sana, juga ijazah sekolahnya Maryam, rapatnya Maryam ditaruh ke sana. Cuman kan memang persyaratannya cukup besar ya, artinya kalau untuk Maryam pun di usia SD harus ada hafalan Quran yang sekian juz, harus ada kemampuan bahasa Arab, harus ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi kita masih berusaha untuk apply. Adapun nanti kalau diterima, kalau semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tahun depan bisa pindah ke sana. Kalaupun tidak diterima, ya kita tunggu sampai tahun-tahun berikutnya. Tempatnya apa? Alasan sendiri ke Mesir dan Artinya sejak tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih ketika itu dan bolak-balik pergi ke Mesir. Saya memerankan karakter Ana Altapunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih itu sekitar 4 tahun sebagai seorang mahasiswi Azhar pada saat itu. Jadi Mesir punya punya tempat tersendiri di hati saya. Mesir istimewa yang saya nggak bisa jelasin, beda dengan negara-negara lainnya. Mungkin karena ada Azhar di sana, mungkin karena banyak ulama-ulama hebat di sana, banyak orang-orang saleh di sana, dan banyak orang Indonesia di sana. Saya ngerasa kayak di mana-mana, saya ngerasa kayak di rumah sendiri gitu. Dan ditambah lagi kami punya asrama pesantren ada di Mesir. Jadi ada murid-murid santri-santri ada di Mesir, sehingga kita rasa Mesir itu paling dekat hubungannya dengan hati saya. Uma teman-teman anaknya sakit nih begitu. Alhamdulillah.